Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Nah, balik lagi dengan kita di ngopi.com, ngobrol kolaborasi, progres, dan inovasi bareng komunitas. Nah, jadi di sore hari ini ya, meskipun mendung, tapi masih ada cerah-cerahnya sedikit, bersama ibu-ibu dari kelompok tani wanita di Margodadi. Nah, di sini ada ibu siapa? Ibu Lia dan nah, ada Ibu Lia dan Ibu Eni dengan keceriaannya ini, warnanya juga bajunya serasi, matching. Padahal nggak janjian loh tadi. Iya. Nggak janjian kitanya. Gimana Ibu kabarnya, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, penasaran Ibu, sebenarnya KWT ini nih apa sih Bu? Bisa tolong dijelaskan gitu. KWT itu yaitu kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani ini terdiri dari ibu-ibu tani yang ada di lingkungan setempat. Kegiatan kita macam-macam. Kita bercocok tanam seperti sayuran, terus toga. Jadi itu bisa untuk menambah pendapatan keluarga kita selain untuk menambah kas KWT kita. Nah, sebelumnya tuh siapa sih Bu yang mengajak nih untuk pertama kali, ayo dong diadakan KWT di desa ini gitu? KWT yang ada di Kelurahan Margodadi ini, khususnya di RW 5 ini yang dorong ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita, yaitu Ibu Tri Retnawati. Ibu ini dorong untuk, ayo Mbak kita bikin sih KWT di RW 5, jangan cuma satu sih Mbak. Kayaknya itu ibu-ibu semangat-semangat loh Mbak, kayak itu Bu Lurahnya. Terus makanya pada tahun 2019 itu tepatnya bulan Februari, kita itu dibuat KWT itu bersama Dinas Pertanian. Kita udah berbadan hukum Mbak. Kita tapi berbadan hukumnya baru 2020. Soalnya waktu 2019 kita masih pasif. Jadi kita aktifnya di 2020. Baru masuk 1 tahun ya? 1,5 tahun. Ya. Ibu ada yang Alhamdulillah KWT kita ini dengan semangat ya, gotong royong, ibu-ibu KWT ini secara kompak ya untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar menjadi keluarga yang sejahtera dan menjadi keluarga contoh ya Bu, untuk bisa dicontoh di KWT-KWT yang lain. Dan insya Allah dengan doa dan restu dari Ibu Lurah ya, tentunya kita semua bangga menjadi ibu KWT di Margodadi ini. bagian dari KWT ya? Bagian dari KWT kita. Nah, untuk menjaga kekompakannya sendiri tuh, itu ada tips-tips khusus nggak Bu? Sebenarnya kelompok kita ini ada 30 orang ya Mbak ya. Wah, banyak ya? Banyak, tapi itu kan nggak tahu kesibukan masing-masing kan. Kita sebenarnya ada absen nih. Ada absen di Demplot, di kebun Demplot. Ada absennya setiap minggu berapa orang ada. Tapi ya namanya keperluan masing-masing. Iya. Kadang yang berangkat satu, kadang cuma siapa yang rajin-rajin aja. Terus kadang itu tuh apa ya? Ini loh, membuat cemburu kadang-kadang Mbak. Itu sering berangkat, ini nggak sering berangkat gitu kan. Ya sudah, tapi nggak masalah. Kalau menurut saya sebagai ketua nggak masalah. Menurut saya mendorong, ayo semangat gitu kan. Kalau KWT kita bagus, insya Allah dilihat gitu loh. Iya. Dilihat dari dinas. Jadi kalau aktif itu bagus sama dinas tuh cepet Mbak, kayak bantuan gitu loh. Iya. Kan kayak kita itu yang kemarin itu juga dapat bantuan dari Dinas Pertanian tuh. Selain swadaya kita dapat. Kalau sudah swadaya ya kita apa ya Mbak ya? Kayak toga-toga itu kita sendiri ya. Kita modal sendiri dulu, Qualibag kita modal dulu gitu. Nanti itu kan ada iuran wajib. Untuk menjaga kompakan ya kita setiap bulan kita ada pertemuan tuh. Kita ada pertemuan di setiap rumah anggota masing-masing gitu. Jadi di situ ya ada pembukaan, ada administrasinya, ada daftar hadir, ada notulen. Terus yang itu biasanya arisan. Kalau arisan ibu-ibu semangat nih. Iya. Nah, padahal arisannya nggak banyak Mbak, 10 juta. Wah, itu banyak loh Bu. Jadi untuk nyemangatin ibu-ibu biar hadir di situ. Iya. Itu aja Mbak Sul. Kalau mau tanya boleh kira-kira Ibu. Iya. Misalnya ya kita ini punya tanaman cabai. Nah, cabai itu kadang keriting Mbak, kadang-kadang. Saya ini kadang-kadang bingung ngatasinya. Itu gimana Mbak solusinya?
Ya. Kalau Mbak Ausnya ini nggak Iya. tahu ini. Kalau tambah cabai keriting itu nanti kita bisa bicara Bu Sul saat ini di apa? PPL Iya. kita. Hari ini PPL kita lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Mm-mm. Oh, berarti kalau misalnya kayak tadi itu pertanyaan Ibu yang tentang cabai keriting dan lain-lain, apakah dari dinas sendiri mengirim sih kayak penyuluhan atau apa tentang pembelajaran tentang pertanian itu ada nggak gitu? Kalau pembelajaran khusus kita tidak ada. Mm-mm. Tapi biasanya kita kan ada pertemuan itu Ya. setiap bulannya. Itu kita ngundang PPL. Hmm. Kadang ya kita undang Bu Lurah, kadang Pak Lurah kita undang ya hadir lah di situ. Mumpung ada PPL kita tanya di situ solusinya. Ya kita dikasih ya Mbak arahannya. Tapi selalu masih keriting. Mungkin kita kan nggak pakai pestisida nih. Iya. Coba dari apa ya Mbak yang nggak bikin keriting itu kemarin dari cangkang telur. Nah, kita dikeringin itu Mm-mm. terus ditaburin di bawahnya pohon itu katanya, tapi ya tetap keriting. Oh, berarti itu semacam kayak inovasi baru Iya. sebenarnya ya. Oh, kita kan nggak pakai pestisida Iya. gitu loh. Mm. Beda sama petani yang benar-benar gitu ya. Iya. Kalau kita kan cuma pemanfaatan lahan pekarangan Iya. nih. Makanya itu kalau kok keriting, ya udah katanya dikasih ini Mbak. Oke, tapi masih tetap gitu. Masih. Karena memang ya karena kita tadi itu untuk pekarangan aja gitu kan. Jadi belum tentu yang semuanya itu berarti dalam satu anggota kelompok itu belum semuanya itu mengerti tentang pertanian ya, Bu. Belum, kita kan ya di sini macam-macam sih. Ya ada yang guru, anggota kita sebenarnya ya. Kita anggota ya ada yang guru, ada yang ini, tapi kan kalau sore kegiatan itu kan pasti sore. Ada waktu luang. Ini biasanya kumpulnya kayak gitu kegiatannya. Iya, berarti sebenarnya ada tujuan khusus nggak sih dibentuknya KWT di desa ini nih? Kalau tujuannya khusus yaitu untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, kita memanfaatkan lahan pekarangan yang ada sekitar kita, yaitu, nah, ibaratnya kangkung nih Bu, kita kangkung itu satu ikat itu 2,5. Kalau kita punya sendiri di halaman rumah, kita nggak perlu keluar Iya. duit kan. Ada cabai, sebenarnya ada tomat sih, ini masih pada berbunga tomatnya ini. Itu, kalau di Demplot, itu biasanya hasil dari kebun Demplot itu 40% masuk ke kas, yang 60% ditabung. Gitu. Jadi untuk yang aktif gitu Ya. kan. Nah, untuk menambah lah, untuk penyemangat lah. Udah setiap hari nanam kangkung, nanam bayam, udah manen kan itu kita waktu kan. Iya. Jadi kalau dikasih reward kayak gitu kan semangat Senang. ibu-ibunya. Iya, jadi makin semangat buat ngerjainnya Betul, lagi. betul. Nah, apa namanya, kalau misalnya nih Bu, dari tumbuh-tumbuhan atau tanamannya sendiri tuh udah apa aja sih yang dibudidayakan sama KWT ini? Banyak sekali. Banyak ya Mbak ya. Ya nggak banyak maksudnya jenisnya. Jenisnya itu ada kangkung, bayam. Apalagi Mbak? Oce, caisin, ya. Terus terong, cabe, tomat, pokoknya toga ya Bu ya. Yang bermanfaat itu terutama jahe ya Mbak ya. Jahe itu bermanfaat sekali. Kita keringkan, kita awetkan itu sampai 1 tahun nggak apa-apa Mbak. Kalau yang namanya jahe. Iya, bisa mengolahnya. Yuk Bu, kita gimana kalau sambil ngopi dulu? Oke deh, Kan kita dari ngopi tadi udah dulu ya. ngobrol-ngobrol nih. Oke. Berarti ini Mas Kuyin buka dong. Iya. Mana dulu? Kan sore-sore nih emang enak kan ngopi sambil ngobrol-ngobrol santai, berbagi pengetahuan kayak gini gitu. Karena kalau misalnya dari latar belakang saya sendiri gitu, saya tinggalnya kan di metro yang termasuk udah nggak ada nih kayak gini nih Bu. Jadi penasaran banget sama hal-hal kayak gini gitu kan. Terus kalau terkait dengan kan kelompok tani wanita gitu. Jadi apa sih hubungannya gitu, perannya dalam pemberdayaan perempuan juga gitu di sini? Intinya perempuan ini bantu suami ya. Iya. Ya, kayaknya itu intinya ya sebenarnya.
Intinya membantu suami. Sebenarnya ya tidak sih sebenarnya berapa sih, tapi mengisi waktu luang ibu-ibu kan ini sebenarnya KWT ini masuk program PKK, Ya. ya kan? Pemberdayaan keluarga yaitu masuk di Pokja 3 di PKK itu yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, ini maksudnya dimaksud ini pemanfaatan lahan pekarangan supaya maksudnya pemanfaatan pekarangan itu bukan asal nanam lah ya. Iya. Bukan asal nanam. Kita sebenarnya seperti ini. Maksudnya kangkung sendiri tertata rapih maksudnya. Pemanfaat hatinya PKK. Iya. Halaman asri, indah dan teratur dan nyaman. Nah, itu tadi nih untuk warga Kota Metro yang penasaran sama KWT nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, dari segala macam obrolan-obrolan nih, kita bisa ngambil kalau misalnya kelompok wanita tani di sini udah makin lama tuh makin aktif ya Bu ya. Makin Insyaallah. aktif karena benar-benar memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang kosong di depan rumah Ya. untuk mendapatkan hasil-hasil tanaman yang bagus, baik, dan bahkan bisa menghasilkan serta membantu keluarga juga ya Bu. Nah, terus kalau misalnya nih ditanya adakah program-program khusus gitu di KWT ini atau kegiatan-kegiatan yang lain selain nanam gitu? Kita ke depannya mudah-mudahan ya kita ini bisa memanfaatkan kemampuan kita, keterampilan kita. Contohnya yaitu ya membikin kue ya, membikin apa gitu loh Mbak. Istilahnya kalau ada yang membimbing kami lebih bersemangat lagi ya. Tentunya bisa menghasilkan pendapatan dalam keluarga kita untuk kedepannya gitu. Sebenarnya kita dari Dinas Perikanan, kita sudah dibantu sih Mbak. Dibantu maksudnya gini, Dinas Perikanan, Mbak, kalau punya usaha seperti kayak nugget ikan, itu dari Dinas Perikanan seperti itu. Boleh Mbak, kita bisa itu untuk kegiatan yang ada di KWT. Sebenarnya kalau Ibu sendiri, Ibu ini kan jagonya bikin nugget sebenarnya ya. Ibu jualnya online. Boleh tuh dipromosiin di sini. Itu. Terus katanya udah Mbak diterusin aja, nanti kita bisa tularkan ke anggota. Kalau enggak untuk kelompok. Itu kan juga kalau untuk kelompok nanti bisa untuk menambah kas di kelompok katanya gitu. Dan sebenarnya anggota kami juga ya pintar bikin olahan makanan Mbak. Salah satunya ya kayak makanan jajanan pasar itu setiap pagi dia ini taruh di warung-warung gitu. Itu anggota kita. Terus ada lagi yang satu itu kayak kue kering. Tuh Bu Mimin, Bu Muryani, anggota KWT Makmur Abadi ini pinter-pinter kalau untuk bikin masalah kue. Iya. Itu. Jadi sebenarnya dari Dinas Pertanian ya seperti itu. Tolong tingkatkan lagi Mbak. Dari PKK juga UP2K-nya. UP2K-nya kita ada rengginang sih Mbak. Tempatnya Bu Mimin ada rengginang. Tempat Mbak Rista ada rengginang ya Mbak. Terus kue kering tempatnya Bu Mimin itu. Dan juga kami ini selain di KWT, maksudnya kelompok KWT, kami itu juga di Dasawisma kita aktif semua Bu. Mbak, ya kayak KWT, Dasawisma, pengajian rutin ibu-ibu tuh tiap sore. Ya alhamdulillah gitu loh. Itu juga dari kegiatan-kegiatan semua yang diterapkan di PKK, 10 program pokok PKK kayaknya masuk semua ya Mbak ya kita ya. Dari Pokja 1-nya, Pokja 2-nya. Oh, berarti berjalan semua ya Bu. Betul sekali. Karena kan jarang tuh yang di mana-mana kayak gitu kan. Biasanya kayak cuma satu programnya aja yang jalan, justru yang ini yang lainnya. Tapi ini semua jalan semua ya. Semua insya Allah jalan semua. Nah, tadi kan udah disinggung tuh tentang yang berbadan hukum gitu. Nah, itu sebenarnya gimana Bu tentang prosesnya? Kita tuh mulai dari 2019 dibentuk oleh yang dorongan itu dari Bu Lurah. Terus dibantu sama Bu Fatimah PPL kita dulu. Kita udah dibentuk nih, udah berita acara semua lengkap. Dan itu kita vakum Mbak ya. Kita vakum, kita mulai lagi di 2020. PPL kita baru. Disitulah kita mulai
ayo sih Mbak semangat, kata Bu Iya. PPL kan ya, ayo Mbak semangat sih Mbak, jangan ini vakum, ayo kegiatan apa. Ya udahlah, dari situ kita bangkit ya Mbak Sul ya. Kita bangkit terus kita ngumpulin ini anggota, gimana sih supaya kita ini ada kegiatan. Ya udah Ibu, kita ini aja, kita swadaya katanya gitu. Iya. Oke, kalau swadaya kan ya kita butuh polybag, Iya. butuh kayak tanah. Kalau pupuk banyak lah, sini banyak kandang ya. Iya. Kalau pupuk kandang banyak, kita swadaya, ibu-ibunya ada yang bawa pupuk kandang, ada yang bibitnya. Nah, terbentuklah Demplot tuh yang ada di kebun Demplot. Terus setelah itu kita diajuin nih Mbak di badan hukum, diajuin di Dinas Pertanian. Iya. Di Dinas Pertanian itu ini sebenarnya kalau bikin badan hukum itu mahal ya. Iya. Itu alhamdulillah dari Dinas Pertanian kita dapat itu ya Mbak ya, bantuan ya. Jadi kita ini tanpa biaya, alhamdulillah dibantunya itu. Dibantu. Jadi kalau sudah ada badan hukumnya, kita enak Mbak. Jadi sama orang dinas kalau mau dapat bantuan, kita harus aktif nih. Iya. Pertama harus aktif, Itu termasuk persyaratannya ya. harus aktif, ada pembukaan ini itu, buku administrasi itu dari buku daftar hadir dan sebagainya. Harus lengkap. Terus sama ada badan hukumnya. Alhamdulillah badan hukumnya sudah ada Mbak. Sudah ada. Jadi kami alhamdulillah enak, kita udah dapat bantuan itu dari Dinas Pertanian, apa kayak rumah bibit dan benih-benih dan sebagainya. Itu dapatnya. Ya. Kalau boleh tahu tadi itu vakumnya ada alasan kah Bu? Kenapa bisa vakum gitu? Karena gimana ya? Belum tergerak hatinya mungkin, habis dibikin kita nyantai gitu loh. Habis dibuat dibentuk sama Bu PPL kita nyantai. Aduh, nyantai. Terus katanya Bu Lurah, Mbak Eni, ayo hidupkan lagi, ayo aja gitu. Semangatnya Bu Lurah sama Bu PPL. Ya udah kita baru ada kegiatan di 2020. Nah, tapi kalau sekarang nih di 2020 itu atau di 2019 akhir kan adanya corona itu ya. Nah, itu termasuk punya pengaruh nggak sih ke KWT ini? Sebenarnya kan kata pemerintah ya, kalau corona kalau di bidang pertanian 100% bola katanya kan ya. Tetapi kita tetap protokol kesehatan. Masker selalu kita pakai. Ada pertemuan walaupun anggota kita 30, kita paling datang cuma 50%. Kadang kan nggak tahu kan kesibukan masing-masing. Nah, itu terus ya biasa aja Mbak, maksudnya kan kita berkebun, maskeran tetap. Kita kan malah dapat apa Mbak? Dapat keringat loh, imunnya. Sama aja kayak olahraga ya Bu. Betul, kita ngangkatin tanah, kita olah tanah, siram-siram itu kan berkeringat. Kalau gabung sama teman-teman anggota KWT itu seneng hatinya. Karena ketemu perempuan-perempuan gitu kan. Sharing di situ seringnya kita sharing. Curhat-curhat gitu Bu. Tapi bukan curhat hati loh ya. Nanti takutnya ada masalah dulu di bawah. Nah, terus kalau misalnya nih Bu, dari kayak penanaman-penanamannya gini, kan ada tuh yang namanya istilah slow living. Jadi dia itu kayak semacam kita pemanfaatan pekarangan gini. Nah, itu nanti hasilnya bisa kita pakai. Nah, ini kan tadi gitu kan kata Ibu. Nah, kalau misalnya bisa kita pakai itu nunggunya sekitar berapa lama untuk penanaman dan baru bisa kita pakai? Itu tergantung ya Mbak Sul. Coba Mbak Sul jelasin kayak kangkung. Kalau kangkung misalnya Bu, itu cuman butuh waktu 15 hari. Lalu kita panen bersama-sama ya. Kita titipin ke warung-warung. Alhamdulillah bisa masuk kas ya. Dikumpulin. Terutama saya ya, insya Allah benderanya amanah. Karena apa? Karena itu titipan ya. Titipan atas keringatnya ya. Kita nggak boleh macam-macam. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan itu untuk kas kita supaya lebih meningkat lagi. Anggotanya makmur, kas kita juga ada isinya. Benar Bang. Nah, itu kalau misalnya tuh untuk kan sekarang ini banyak banget yang namanya ibu-ibu ngurusin bunga-bunga gitu kan. Nah, tapi kalau di sini malah ngurusin
tanaman gitu, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gitu. Kenapa nggak ikut bunga-bunga aja gitu? Sebenarnya kalau bunga-bunga, ibu juga bunga banyak loh, aglonema loh. Kan itu Tapi mahal itu kan loh hobi, malahan. itu kan hobi. Iya. Nah, kalau ibu KWT ini kan gimana ya? Kan harus tanam tanaman sayur-sayuran. Ya udah ayo kita semangat di situ kan gitu. Semua punya, kalau bunga, ibu aja loh banyak di rumah. Jual bunga juga. Oh, Iya, seni, hobi kalau bunga ya. hobi. Kalau ini kan harus nih, orang benih kan kita udah dikasih nih ya, dari Dinas Pertanian kita udah dikasih, ya harus kita tanam. Gitu kan nanti hasilnya untuk kita dan anggota. Iya. Gitu kan, untuk kas maksudnya sama anggota. Nah, berarti gimana sih Bu cara bagi waktunya nih? Kayak tadi kan pasti ada yang tadi sebagai guru gitu kan, kesibukan lain-lainnya, ngejalanin hobi lainnya. Itu gimana cara bagi waktunya? Kita mah santai aja loh Mbak, sebenarnya ini santai nih. Kalau sebenarnya kalau ibu nih, ibu juga sibuk kadang ya. Ya nanti ada anggota yang lain. Ayo Mbak, kita tanam, ayo Mbak kita siram-siram kan gitu. Ya udah gitu semangat. Ayo kita ngumpul, kita nggak lama-lama kok kumpul itu Mbak. Kita tuh setengah 5, jam 5 itu sampai setengah 6 itu udah lumayan loh dapatnya. Kita nanam kangkung, apa gitu kalau semua datang orang 10 ya cepet. Kita kan template kita nggak terlalu lebar nih, cuma pemanfaatan lahan anggota, jadi kan nggak terlalu lama, jadi cepet selesai. Oh iya. Selain dari perkebunan di sini gitu, ada yang lain nggak Bu? Kayak peternakan atau apa gitu? Sini di RW 5 ini ada, di sini ada peternakan ada, perikanan ada. Selain di bidang pertanian loh ya. Kalau pertanian ya banyak lah, ada kelompok tani juga ada. Kalau perikanan ada, sama peternakan sapi di sini, sapi sama kambing. Itu juga dibina dari dinas terkait. Nah, kalau untuk kelompok wanita tani ini gitu, kan kadang perempuan ada yang nggak tahu tuh ini apa, ini apa. Ada peran dari bapak-bapaknya juga nggak sih Bu ke sini? Ya adalah, kita dibantu pastinya kan. Kita loh ngangkut tanah, ngangkut apa pupuk nggak kuat sendiri. Nah kita dibantu. Itu terus apa ya, dorongan semangatnya dari kalau kita nggak dapat izin dari suami gimana? Nanti nggak ridho Allah. Nah kalau dalam peran KWT sendiri gitu, kalau dalam membangun perekonomian atau pertanian itu ada nggak sih Bu? Sebenarnya peran wanita ini lebih banyak loh sebenarnya ya. Iya, harusnya begitu. Peran wanita ini sangat banyak. Pertama di keluarga ya, untuk keluarga, anak-anak dan suami itu tentunya. Yang kedua, ya sebenarnya kita apa ya Mbak, mencari kesibukan ya Mbak ya. Untuk mengisi waktu luang ya ini contohnya kegiatan kita yaitu KWT, kelompok wanita tani ini. Ibu ada lagi? Kita sebagai ibu tentunya ya setelah kita beres-beres di rumah ya Bu ya, tentunya ada waktu luang. Nah dari waktu luang itu kita manfaatkan Mbak untuk yaitu tadi bertemu dengan teman-teman di area tanaman kita itu ya, sambil sharing, sambil bekerja, seneng Mbak, sambil bercanda ya kita ya, seolah-olah kita ini melepaskan penat gitu loh Mbak di rumah, kegiatan sehari-hari gitu. Nah untuk inovasi-inovasi di bidang pertanian nih, kayak teknologinya atau apa, itu dapat nggak sih di KWT ini? Kalau sementara di KWT-nya Ibu belum dapat ya. Sebenarnya ada itu kayak apa, traktor kecil itu sebenarnya ya untuk ngolah tanah itu apa sih namanya itu? Traktor kecil itu apa sih namanya? Itu ada sebenarnya. Iya, itu kalau sebenarnya di KWT selain tempat Ibu udah ada yang dapat, tapi tempat Ibu belum. Soalnya ya tempat Ibu kan baru berjalan 1 tahun ya, 1 tahun lebih ini, jadi belum dapat. Sebenarnya pingin sih kayak gitu untuk mengolah tanahnya lebih mudah. Itu. Mudah-mudahan kedepannya dilihat dari Dinas Pertanian, kita melalui PPL, insya Allah. Insya Allah segera dapat ya Bu ya. Amin. Karena itu membantu banget nantinya. Betul. Nah terus selain itu tuh ada tantangan atau hambatan lain nggak di dalam pengolahan pertanian ini? Kalau untuk mengolahnya nggak terlalu ya Mbak ya, kita cuma mengolah itu nggak terlalu
banyak lahannya, cuma sekedarnya aja yang ada di pekarangan kita. Jadi ya santai aja ya Mbak, kita pakai cangkul biasa, kan ngolahnya gitu kan. Kita bareng-bareng jadi nggak terasa capeknya. Itu aja. Berarti ada nggak sih Bu cara khusus buat nanem nih? Kayak nanem sayuran gitu kan. Pasti kan beda ya nanem sayuran sama nanem bunga-bunga gitu. Nah itu caranya tuh gimana sih Bu? Kalau tanam itu kalau kangkung itu kan langsung kita tanam kan, langsung di lahan yang udah tersedia, Iya. langsung. Tapi kalau yang udah diolah itu tentunya kan. Tapi kalau kayak pokcai itu kan kita semai dulu. Iya. Nah, kita disemai dulu baru kita tanam ke yang tanah yang udah diolah. Terus kayak cabe apa, Mbak? Terong kita semai juga ya, Mbak? Kita semai juga itu. Nunggu berapa hari sih, Mbak itu? Sekitar 20 hari lah. 20 hari, 30 hari baru bisa ini kita tanam, kita pindahkan. Nah, untuk selain tadi kan kalau misalnya udah hasil panen nih, itu ditaruh di warung gitu. Nah, selain itu ditaruh di mana lagi tuh, Bu? Untuk menjual hasil dari pertaniannya tuh. Yang tentunya kita untuk kebutuhan kita sendiri nih, Iya. tentunya kalau udah panen ya. Tapi Iya. kalau lebih, kita bisa taruh ke warung. Kita tuh nggak banyak loh, Mbak. Paling itu saat pas panen. Kalau kangkung mungkin sampai cuma 50 ikut nyampe ya Mbak ya. 50 ikut itu warung aja udah mau nampung. Iya. Soalnya warung itu dari pagi sampai sore sayuran. iya. Jadi dia selalu ngabarin, Mbak ada sayuran nggak Mbak? Katanya gitu. Oh ada, kalau nggak ada ya kita ngomong nggak ada gitu. Nah terus kalau misalnya tadi itu kan kangkung per 15 hari. Untuk yang lain-lain ada hari-hari, ada yang paling lama nggak itu kira-kira? Yang paling lama itu saicin. Iya, maksudnya saicin yang paling lama ya. Kayaknya pokcai ya. Itu lebih lama. Oh, Itu sekitar berapa lama? 25 harian lah. Wah. 25 hari itu baru. Terus kalau misalnya tuh Bu, kadang kan pasti kalau misalnya di tanaman gitu, kayak ada hama atau apa, itu seberapa pengaruhnya gitu di hasil pertaniannya itu? Ya alhamdulillah lah ya tempat kita ini organik sih Mbak ya, tanpa pestisida. Nah kita kalau ada hama kita bikin perangkap kuning nih. Ini ilmu juga dari PPL kita. Perangkap kuning itu kayak botol aqua kita cat pakai warna kuning, kasih lem tikus itu, taruh kita tancep-tancepin aja di situ. Itu medianya untuk ngerangkap kayak hama-hama yang bisa terbang itu loh. Iya. Nah kalau dari hasil-hasil tanamannya sendiri itu tuh ada perbedaan nggak sih Bu yang paling menonjol antara tanaman non organik sama yang organik gitu? Kalau tanaman organik ini lebih lebih lemes loh, enak gitu ya Mbak ya, kayak kangkung, contohnya kangkung dan bayam itu tanpa sekali kita pakai pestisida, maksudnya pupuk-pupuk yang berkimia ya, itu hasilnya lebih bagus. Dia kayak kangkung itu lebih lemes, kayak orang Jawa ngomongnya lemes, bukan lemes ya, maksudnya Mbak itu? Maksudnya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Wah. Nah kalau untuk rasanya ada bedanya nggak tuh Bu? Kalau rasa ya kangkung seperti itu. Kalau kita nggak kasih bawang sama cabai nggak ada rasa. Nah terus kalau pernah nggak sih Bu, kalau misalnya nih ada hasil nih kan udah panen gitu, terus ngadain makan-makan bareng gitu. Kan seru kalau kayak gitu. Betul. Ini Mbak Sun yang jawab Mbak Sun. Alhamdulillah Mbak, kita sering ngadain kayak gitu ya Mbak ya, demi kebersamaan kita. Semangat ibu-ibu ini ya. Kita misalnya nggak usah mewah-mewah, kita nyambel terasi aja Bu. Udah pada ngumpul, alhamdulillah ya, nikmatnya luar biasa. Iya Bu, boleh ngopi lagi ini. Oke, kita ngopi. Ya, kita dapat pertanyaan ya Mas ya, dari warga Kota Metro nih tentang KWT.
pertanyaan atau pernyataan. Ya. Ibu sedih sampai ngopi ya. Iya. Kalau nggak bisa jawab berarti kita PR. Udah. Nih, dari mana? Nih, apakah ada orang yang mengambil atau ibu KWT ke pasar? Oh, maksudnya ada nggak sih orang-orang yang sengaja gitu datang ke sini buat ngambil sayurannya. Nah, Membeli. Iya. Pertanyaan tadi, apakah ada ibu beli apa dari pasar? Orang-orang dari pasar beli. Iya. Beli ke Orang-orang KWT dari datang. pasar atau mana gitu yang Oh, sengaja buat datang ke sini. Kita cerita nih jadinya. Iya. Pertama kita panen kangkung ya Mbak Sul ya. Iya. Pertama panen kangkung ini kita kan panennya di Demplot, kebun Demplot. Ada ibu-ibu bawa motor nih. Padahal kan tadinya bertamu di deket Demplot. Iya. Katanya gini, ya Allah Bu, kangkungnya bagus-bagus Bu. Iya Alhamdulillah. Bu boleh Bu nempil katanya gitu. Kalau iya. orang Jawa kan nempil kan ya. Nempil. Oh boleh kata gitu. Ya udah Bu, mintalah 5.000 lah. Besoknya lagi dia mampir lagi. Iya. Bu aku mau lagi gitu. Karena dilihatnya bagus. Dia udah mengolah. Maksudnya hasilnya itu. Maksudnya kangkungnya udah ngolah nih. Terus kalau sebenarnya kebutuhan pasar itu banyak ya Mbak ya. Tapi kita kan memenuhi yang ada di lingkungan dulu. Kayak warung deket nih. Minta berapa ikat, 8 ikat atau berapa. Tapi kalau biasanya yang sering itu di warung di Rejomulyo malahan, bukan di Margodadi, itu pasti mintanya banyak. 20 ikat tiap hari dia mau. Tapi kan kita terbatas juga. Gitu. Sebenarnya kalau dibawa ke pasar, ya pernah dibawa ke pasar juga. Soalnya anggota kita juga ada yang berjualan sayuran di pasar 16C. Jadi dia sering bawa juga. Ya alhamdulillah bagus katanya. Kualitas sayurannya bagus. Ya alhamdulillah laku terus. Wah, Gitu. alhamdulillah ya Bu. Iya. Jadi di sini tuh termasuk dicari juga malahannya. Iya. Karena didatengin orang. Biasanya gini, yang suka bawa sayuran itu kan, Iya. mbahnya itu gini, Bu nggak ada lagi ya yang kangkung kayak kemarin katanya Tagihan. gitu. Yang di pasar itu seperti itu. Udah nggak panen habis katanya gitu. Ya alhamdulillah lah Mbak, pokoknya hasil dari KWT kita ini bagus, maksudnya kita pokoknya kita organik gitulah. Iya. Benih-benihnya juga bagus yang kita dapat juga dari dinas, jadi ya alhamdulillah hasilnya juga bagus. Kan kadang nih kalau misalnya kita ke pasar aja tuh beli kangkung atau apa itu kadang ada uletnya atau apa gitu kan. Berarti kan kalau misalnya orang tuh nyari ke sini berarti nggak kapok ya Bu sama hasilnya. Alhamdulillah enggak, soalnya itu malah pada nanya, Iya. Bu nggak ada lagi ya kangkung yang kemarin. Ketagihan. Oh. Ada lagi nih pertanyaan dari _konsultan. Boleh nggak Bu belajar menanam sayur di sini? Boleh sekali, sangat boleh sekali. Sini banyak pakarnya. Oh iya. Sebenarnya banyak sekali pakarnya. Anggota ibu ini pintar-pintar semua. Sebagiannya yang emang mahir di bidangnya. Gitu. Boleh sekali, sangat boleh. Iya, karena kan kadang kan ada nih ya Bu dari kayak mahasiswa tuh kayak PPL atau KKN, itu berarti boleh ke sini nih Bu. Boleh sekali. Terbuka untuk umum. Kalau misalnya nih ada yang mau ke sini, itu kira-kira untuk waktunya bisa ditentuinnya kapan gitu Bu? Bisa hubungin aja, hubungin ibu ya, sewaktu-waktu bisa. Yang penting hubungin ibu, sewaktu-waktu bisa. Nanti aku kasih ke yang pakar-pakarnya, kasih tahu gitu loh. Kalau waktunya kayaknya sore, enakan kan, jadi nggak terlalu panas gitu. Kalau pagi kayaknya nanti pada sibuk sendiri-sendiri kan. Kalau kegiatan kita ini pasti sore kegiatannya.
Nah, itu dari Bu Eni, kalau misalnya mau ada nih dari warga Kota Metro yang mau belajar menanam, berkebunan gitu, atau pemanfaatan pekarangan-pekarangan di depan rumah, itu bisa bisa dan boleh banget ya Bu untuk belajar di Tentu, sini boleh. gitu. Terus tadi apalagi udah disebutin kalau misalnya di KWT ini udah berbadan hukum, terus dapat perhatian banyak dari pemerintah juga. Jadi udah terpercaya termasuk di sini ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terus kalau misalnya nih untuk harapan ke depannya untuk KWT ini apa sih Bu? Mbak Surya apa saya nih? Nggak mau ganti-ganti ya. Mbak Surya dulu boleh. Untuk harapan kedepannya ya mudah-mudahan KWT kita ini ada yang lebih gimana ya, mempunyai inovasi yang baru ya, misalnya ya apa, bertanam cocok apa gitu ya, supaya KWT kita ini lebih maju lagi Mbak. Misalnya ya itu tadi tanaman supaya tahan awet hama, tidak diganggu oleh hama misalnya ya, terus tingkat kesuburannya lebih meningkat lagi gitu. Ya mudah-mudahan Ibu PPL kita tetap semangat membina kita gitu. Iya. Kalau menurut saya, harapan saya sebagai ketua ya, cuma mendorong anggota ayo semangat. Enggak henti-hentinya. Walaupun ayo berangkat, yang berangkat cuma 5 orang. Ayo kita tapi nggak apa-apa. Pokoknya ya terus ngasih semangat. Ya harapannya ke depannya KWT kita lebih bagus, lebih dilihat. Lebih dilihat oleh dinas-dinas terkait. Lebih diperhatikan Pokoknya lagi. lebih diperhatikan lagi. Jadi kalau udah diperhatikan gitu, kami semangat nih. Nah, kita mau dapat apa gitu. Jadi, ibu-ibunya semangat gitu kan. Pinginnya selain kita tanaman, sebenarnya kita kan bisa itu dari dinas perikanan itu bisa. Dari dinas peternakan juga bisa. Pemanfaatan kan kalau kita punya kandang nih, kita dibantu kayak ayam juga mau loh, gitu kan? Kayak ikan kita juga mau, itu kan juga sama dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi sebagian bisa kita untuk kolam, yang belakang kita untuk peternakan itu. Untuk saat ini kami masih dari dinas pertaniannya. Kalau untuk dinas perikanan dan peternakan belum. Katanya insya Allah sih bulan ini, tapi terhalang oleh kondisi sekarang ini, pandemi, katanya nanti ya Mbak, sabar, katanya gitu. Kalau dapetin yang kayak peternakan dan perikanan itu, apakah kayak kita harus mengajukan sesuatu gitu atau apa Bu? Iya, kita harus mengajukan dulu, makanya diharapkan KWT kita ini aktif sebenarnya. Kalau aktif dilihat, oh bagus, ya cepat gitu loh, dari dinas terkait cepat. Intinya satu, udah berbadan hukum gitu. Dan untungnya KWT udah berbadan hukum nah, ya. Iya itu, pokoknya alhamdulillah sekali. Iya, jadi apapun kalau misalnya mau diurus itu dipermudah. Betul. Jawab ya. Kalau untuk setiap bulan kita tidak ada. Kita tidak ada untuk setiap bulan. Tapi kita di akhir Desember kemarin, Desember ya Mbak ya? Oktober Desember ya. Itu dapat dari Dinas Pertanian yaitu seperti apa ya? Kayak benih, pupuk kandang, gitu kayak media tanam itu kita dapat. Jadi tidak setiap bulan dapatnya. Ya, gitu. Oh iya. Udah. Nah, terus ada nggak sih Bu atau tahu nggak di tempat lain nih selain di desa ini tentang kelompok tani wanita yang lain gitu? Tahu banyak. Di Margodadi ini ada sekitar 4 KWT. KWT sekitar 4 apa 3 ya Mbak ya? Kita di RW 3, di RW 3 ada, di RW 5 ini ada 2, di RW 6 ada 1, ada 4. Ada 4 KWT. Nah terus kalau misalnya ada beberapa KWT gitu kan di desa lain gitu atau di RW lain, ada rencana untuk berkolaborasi nggak sih Bu? Tentu, kalau kayak gitu tentu Mbak, kita tuh kalau ketemu sesama, gitu kan, kita nih sering pertemuan nih, kayak ketuanya atau siapa gitu kan, anggotanya,
kita selalu sharing Mbak di Hmm. situ. Gini, Mbak nanam apa gitu. Oh, iya. Lagi musim apa nih Mbak di KWT Mbak? Seperti Iya. itu pasti. Mbak ini kalau banyak ini ulat ini gimana sih Mbak? Pasti kita selalu kayak gitu, sharing selalu. Selalu. Hmm. Iya. Tentu. Iya, berarti kan kalau dengan sharing kita bisa tahu nih kegiatan yang di Betul. sana oh kayak gini, yang di sini begini. Kalau gitu. KWT mana yang bagus, bisa kita tirulah. Oh iya. Kita harus seperti itu. Soalnya gimana ya? Ada nih KWT yang ini udah maju, ada yang udah maju. Udah dapat berbagai bantuan. Ya alhamdulillah. Nah, kita tuh mau ikut seperti itu, ayo kita semangat kan Iya. gitu. Jadi kan kita Jadi bahan motivasi. sama anggota seperti itu. Iya. Ayo nih KWT itu udah dapat ini nih. Baru kita, tapi kita satu, itu harus rajin, maksudnya rajin kegiatan, maksudnya Iya. ya harus hadir, Mm-mm. sama kayak kegiatan di Demplot ya harus rajin, di kebunnya maksudnya. Iya, Kan kita ada telaten. absen kan, ada daftar piket gitu kan. Kadang hari Senin ya orang 5, kok nggak ada? Kadang orang 1 kan. Iya. Terus kalau tadi itu disebutin kayak pengajian atau apa, itu juga rutin, Bu? Kalau pengajian rutin ya Mbak Sul. Kita setiap Rabu, Ibu, kita belajar ngaji bersama. Iqra tadinya, alhamdulillah dari Iqra. Nah, demi meningkatkan ya, demi meningkatkan kita rajin baca Al-Quran ya Bu ya. Kita supaya ibu-ibu di sekitar kita ini diadakan pengajian Iqra. Yang belum bisa baca Al-Quran, alhamdulillah sekarang udah meningkat. Selama berapa tahun, Bu? 3 tahunan udah bisa Al-Quran, alhamdulillah itu. Berkat motivasi kita pengurus sebagai pengurus ya dari betul. Iya. Iya. Ya, berarti benar-benar positif banget kegiatan-kegiatannya. Iya. Nah, ada pesan-pesan gitu nggak sih buat warga Kota Metro nih dari KWT? Pesannya dari kami, mari ibu-ibu yang ada di Kota Metro yang mempunyai halaman yang luas, walaupun sempit kita bisa kok Mbak memanfaatinya. Marilah kita meningkatkan kegiatan kayak ini pertanian ya, pertanian lah ya, pertanian supaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain hasilnya itu bagus untuk kita konsumsi yang ada sekitar kita itu yang kita tanam, juga untuk mendapat income lah ya, setidaknya ya. Itu sebenarnya ini program dari PKK Kota sih sebenarnya. KWT ibu-ibu KWT ini kan ini dimasuk di Pokja 3 gitu. Jadi ya pemanfaatan lahan pekarangan ya ini maksudnya. Inilah. Untuk mencari bibit-bibitnya itu susah nggak sih Bu? Atau memang sudah disediakan gitu? Kalau sementara ini masih disediakan yang dari bantuan dari Dinas Pertanian. Terus kalau untuk beli kayaknya banyak di Metro ya, di pasar ya. Di Ramayana banyak. Benih banyak di sana. Berarti untuk progres ke depannya itu untuk KWT itu gimana Bu? Ya pokoknya progresnya ya lebih semangat lagi. Ibu-ibunya biar semangat lagi. Setelah itu kita punya kegiatan-kegiatan yang positif lah tentunya ya. Kayaknya ya itu tadi. Kayaknya olahan makanan ini. Kayaknya lah ya. Olahan makanan ini bagus banget untuk P2K-nya. Yang ada di Kota Metro ini kayak jajan-jajanan yang aman ya tentunya. Kalau produksi dari ibu rumah tangga ini aman lah ya. Kayak nuggetnya, kayak makanan setik-setik ikan kayak gitu kan ya. Karena lebih memperhatikan kesehatan iya, juga. betul. Yang penting izinnya lah. Kalau PRT-nya kita belum ada ya Mbak ya. Nanti kita ke depannya ya Mbak dari Dinas Kesehatan. Oh, ada pertanyaan lain nih. Kalau masalah pandemik saat ini, kita sebenarnya nggak ada masalah nih Mas. Mbak, nggak ada masalah. Soalnya kita gimana ya, kita kan selalu protokol kesehatannya Mas. Kegiatan yang di lapangannya, maksudnya di kebunnya. Kita kan cuma tanam-tanam, olah tanah, panen-panen, siram-siram. Kegiatannya ya Mbak ya, kalau tiap sore, kalau udah ada tanamannya, kita cuma siram-siram aja. Itu malah menambah imun, kayak olahraga. Jadi kalau kegiatan setiap bulannya,
kita tetap itu ada arisan, tapi tetap protokol kesehatannya kita selalu pakai masker, jaga jarak itu tentunya. Sebenarnya ya berkerumun, tapi kan kita jaga jarak. Iya. Oh, ada lagi. Banyak. Terima kasih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya. Wih, kaya dong yang rajin ya, kayak Mbak Mimin juga nih kaya kalau masuk kantong masing-masing. Oh, ya Iya. kita hasilnya selain di kebun demplot kan kita masing-masing anggota punya tanaman sendiri-sendiri nih. Nah, kalau yang di kebun demplot kita 40% masuk kas, yang 60% kita ditabung untuk yang rajin menanam, yang rajin di kebun demplotnya. Kalau yang di rumah masing-masing ya untuk kantong masing-masing gitu. Cukup. Oke nih, untuk target kedepannya itu di KWT itu seperti apa sih, Bu? Targetnya pinginnya maju terus pantang mundur. Pokoknya jangan sampai berhenti. Pokoknya semangat terus. Pokoknya targetnya ya mudah-mudahan ibu-ibu anggota yang lain lebih semangat lagi, gitu aja. Yang penting Atau semangat. malah pengen dapat lahan nih yang sengaja untuk nanam kan ya. Iya. Jadi bukan cuma pekarangan rumah gitu. Itu lahan itu swadaya juga dari anggota. Jadi yang longgar-longgar itu Mbak kita manfaatin gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nggak Bu nih untuk warga Kota Metro gitu? Untuk kedepannya kami dari KWT Makmur Abadi Jaya ya mengajak semua ibu-ibu KWT yang ada di Kota Metro agar meningkatkan ya semangat gotong royongnya untuk meningkatkan penghasilan keluarga, terutama keluarga kecil kita agar mendapatkan lebih ya Bu ya untuk tabungan ya supaya kita tidak bingung untuk khususnya untuk anak-anak kita kalau minta jajan kita tidak bingung ya. Tentunya kita sebagai ibu-ibu kita bangga kalau kita senantiasa meningkatkan pendapatan keluarga gitu. Harapannya seperti itu. Betul, betul. Oke, ayo. Kalau untuk ke online belum. Soalnya kan kita memenuhi yang di lingkungan dulu, Mas. Deket-deket aja. Jadi kalau kita emang hasilnya kita banyak, insya Allah kita jalannya ke situ, menuju ke online gitu. Nah, nanti mohon bantuannya ya. Oke, siap. Nah, kalau untuk sementara kan kita belum terlalu banyak nih. Paling sekali panen itu kangkung itu 2 kali, 3 kali udah habis. Bayam juga 2 kali udah habis. Kita nunggu lagi. Terus kita kan lahannya nggak terlalu banyak, cuma untuk memanfaatkan aja lahan kosong gitu. Ya. Nah, jadi untuk di KWT ini merupakan tempat pembudidayaan lahan pekarangan rumah gitu. Jadi untuk memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong daripada nganggur kan. Jadi mending dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif kayak nanam-nanam sayuran gitu. Iya, betul. Terus juga kalau misalnya ada warga Kota Metro yang mau belajar gitu di sini boleh kan ya Bu ya? Boleh, tentu saja jadi boleh. Kita bisa berkolaborasi di siap, sini. siap. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Nggak ada? Sudah itu. Sudah. Oke, sekian untuk hari ini di ngopi.com ngobrol seputar komunitas bersama kolaborasi inovatif progres bersama komunitas.
Saya Resa Renjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.